Tak mulai ya. Perkenalan nih. Iya. Kalian kan keteknya. Iya. Esok. Hah? Esok. Siap. Siaga. G itu penggalang, P itu penegak. Itu siapa? Esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mau izin buat sini kan ya niat kita untuk kesini untuk mewawancarai panjenengan untuk tugas dari khusus mahir dasar dari PPG UNS yang kita wawancarai nanti Gus depan dari pembina dan waran. Untuk langsung saja nih Bu. Yang pertama saya mau tanya tentang SKU, SKK. Tadi pembina sudah memperkenalkan ya. Oke. Dikenalkan dulu siapa? Oke. Nama saya Bayu Trianggoro dari Muter. Ada teman saya. Saya Giga Ciprasetyo Bu dari Karanganyar. Saya Kiki Indra Prasetyo dari Ngawok. Saya Dian Nugroho dari Wonogiri. Saya Ditya dari Perlu. Ya, terima kasih sekali kakak-kakak, selamat datang pada hidup kami. Hidup kami di desa ya Kak, bukan di kota seperti yang pengen bayangkan. Namun demikian kami menyerahkan penilaian penjenengan apa adanya. Inilah hidup kami yang tidak seberapa baiknya yang seperti ini. Yang saya saran pada diri saya dan pembina-pembina sini memang yang penting komitmen kita di dalam gerakan pramuka. Mungkin ada yang bisa saya bantu sebagai ketuaran maupun Kamabikus dan mewakili pembina, monggo. Ya, saya izin dari teman-teman untuk mewawancarai mengenai tugas dari KMT yang sudah diberikan materi dari PPGUNS juga Bu. Untuk yang pertama tentang SKU, SKK dan SPG. Bagaimana penerapan SKU, SKK, dan SPG di gudeg yang kakak bina atau ibu bina? Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pengenalan penjenengan Sumarjaya sebelumnya saya ucapkan salam pramuka. Salam. Terima kasih. Perlu penjenengan cuma ketahui ya untuk ini untuk materi penjenengan agar tahu bahwa SK itu syarat kecakapan umum yang biasanya dipakai untuk pedoman kita membina, sedangkan SKK syarat kecakapan khusus yang itu materi yang harus dipunyai oleh keahlian yang dipunyai oleh peserta didik kita. Sedangkan SPG itu syarat pramuka Garuda. Setelah peserta didik kita setelah paham SKU, SKK, kemudian meningkat ke SPG. Ya. Nah, tentang penerapan SKU dan SKK maupun SPG di gudeg kami pada umumnya di Warangitar, pada khususnya di gudeg Jaminan 1, bahwa pengisian SKU dan SKK khususnya itu terintegrasi dengan program kerja
program kerja kita sebagai budget. Jadi apa yang kita programkan itu kita sesuaikan dengan SKU, harus sejalan dengan SKU, harus sejalan dengan SKK. Nah, sedangkan bagaimana penerapan dari SPG setelah anak lulus semua SKU, kemudian SKK sudah mempunyai beberapa, minim 5 SKK, ya, nanti bisa ikut ke Pramuka Garuda. Nah, sedangkan sebagai pembina kita berperan aktif dalam memotivasi, mendorong dan membantu peserta didik untuk paham tentang apa SKU, paham apa SKK, dan paham apa itu SPG. Nah, pastinya untuk SKU anak peserta didik itu ada dalam bukunya SKU bahwa itu sudah dicantumnya di sana. Setelah anak peserta didik itu memahami beberapa poin dalam SKU, setelah lulus, setelah mengikuti pelatihan, kemudian anak betul-betul sudah paham, anak bisa mengajukan untuk minta ujian SKU untuk naik tingkat misalnya, ya. Misalnya dari siaga mula itu ini sudah semua materi siaga mula sudah tamat. Nah, ini saya perlu segera ujian. Nah, kalau anak dibiarkan seperti itu kan belum paham. Makanya peran serta kita sebagai pembina, anak kamu sudah lulus SKU, kamu nomor ini, kamu sudah berhak mengajukan ujian. Kapan kamu siap mengajukan ujian seperti itu? Itu hanya gambaran. Begitu juga dengan SKK. Kalau anak-anak itu mempunyai materi yang diberikan pembina, khususnya dengan apa itu kecakapan khususnya, misalnya anak bisa adzan, ya, bisa memasak atau menjahit, kita sebagai pembina mengarahkan, oh kamu sudah bisa adzan ya, adzan kamu sudah bagus, kamu sudah bisa mengajukan untuk ujian SKK. Itu ya, nah, itu. Nah, sedangkan kalau sudah itu semua paham semua, nah itu sudah saatnya penilaian Pramuka Garuda. Nah, kamu sudah SKU sudah tamat, sudah mulai siaga tata, siaga bantu, siaga mula dan siaga bantu, itu minimal syaratnya. Kamu nanti bisa ikut ujian Pramuka Garuda. Kamu siapkan ya nak, nah itu ya, itu baru kita mengikutkan anak kita peserta didik kita ikut SPG. Itu nggak apa-apa. Jawaban seperti itu. Lanjut ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya masih mengenai SKU, SKK, SPG. Apa saja kendala yang sering dihadapi pembina dalam membimbing peserta didik menyelesaikan SKU dan SKK? Kalau kendala ini sebetulnya kendala itu tidak ada. Sebetulnya ya. Karena begini nak, kalau peserta didik itu kan siaga itu kan masih dalam bimbingan kita, ya. Jadi apa yang dikerjakan peserta didik itu kan dalam bimbingan pembinanya, ya, karena ya anda bunda Pak Cek ya. Jadi kendala itu tidak, hanya saja itu minat dari anak didik kita itu, peserta didik kita itu ke pramuka itu agaknya menurun dengan adanya apa itu ya jejak itu ya, itu menurun. Nah itu kendalanya. Kemudian ada kendala juga peran serta pembina kita itu tidak memadai, ya, belum memadai dengan peserta didik yang kita punya. Misalnya satu budak pembinanya ya betul-betul berkualifikasi pembina ya, itu belum memadai. Harusnya kualifikasi pembina kan harus kursus ini kursus itu. Nah, dari budak itu kendalanya ada yang belum bisa kursus, ada karena pembinanya hanya guru kelas dan sebagainya. Kendalanya itu kan. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, ya tentang program kerja. Apa saja program kerja unggulan yang dilakukan di gugus depan Bapak? Dan itu saya kira semua materi dalam kepramukaan itu saya anggap semua unggul, ya. Karena apa, karena memang materi dan
dan kepramukaan itu sudah kita sesuaikan bagaimana pramuka itu diterapkan di Budep ya. Kalau hanya kegiatannya saja, kegiatannya itu program kerja Budep itu meliputi kegiatan ada latihan rutin SKA, SKU itu pasti ada, terus ada ujian kecakapan pasti ada kalau sudah lulus ujian kecakapan. Kemudian kalau yang siaga mungkin ada kegiatan pasar siaga atau pesta siaga atau pasar siaga, itulah itu mungkin yang dimaksud unggulan itu. Jadi setelah anak-anak sudah paham semua, anak-anak ini kamu sudah kakak atau bunda berikan materi ini kamu sudah bisa semua. Bagaimana kita rundingan, bagaimana kalau kita minggu depan kita persali siaga, berani tidak? Nah, itu mungkin yang dianggap unggulan mungkin ya, itu hanya perasaan saya saja. Kalau yang penggalang mungkin bagaimana untuk supaya ada pemimpin-pemimpin handal dalam penggalang kita adakan Dian Penru, kegiatan Dian Penru gitu. Nah, itu mungkin yang dianggap itu ya unggulan itu mungkin itu perasaan saya itu, karena bagi pramuka itu yang namanya unggulan itu kok yang seperti apa kan sama saja gitu loh, karena pada dasarnya semua materi dan kepramukaan itu bagi saya unggul. Semua unggul. Iya, semua unggul. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, masih mengenai program kerja. Bagaimana proses penyusunan program kerja di gugus depan Anda dan siapa saja yang terlibat? Kalau proses penyusunan program kerja itu mestinya memang sebelum kita mengadakan latihan, sebelum kita memberikan materi pada peserta didik, kita harus punya program kerja. Nah, siapa saja yang terlibat? Ya mestinya pembina, ya tak? Pembina sebagai pelaksana pembina dan memberikan materi pada anak didik. Kemudian peserta didik ya sebagai subjek atau objek bagi pembina dalam memberikan materinya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah Kamabibus ya, sebagai kepala sekolah itu bertanggung jawab semua kegiatan yang ada di kita. Tapi peran orang tua itu juga terlibat ya? Iya, selain itu dari selain ini tadi yang berasal dari sekolahan ya. Sedangkan peran serta yang dari masyarakat ya, mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat, ada orang tua, itu ada tenaga ahli yang memang ditunjuk sekolah untuk memberikan tambahan materi. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari saudara Ya. Selanjutnya mengenai ini Bu, Ya. ini mengenai tentang postur pembina gitu. Pak, menurut kakak apa karakteristik pembina yang ideal dalam pembimbingan peserta didik di pramuka? Iya, kalau masalah pembina, karena sebagai pembina itu harusnya ya, harusnya itu mempunyai kualifikasi pembina. Ya kalau kita mencari pembina yang ideal ya, harusnya ya kalau siaga ya kualifikasi siaga, kalau penggalang ya penggalang, penegak ya penegak, biasanya penegak dengan penegak itu sama. Nah, kalau untuk yang siaga, mestinya kita harus kualifikasi siaga, kita harus mempunyai pembina yang ikut khusus atau lulus dari mahir dasar seperti penjenengan nanti itu ya. Nah, sedangkan mahir dasar itu kan ada yang jurusan siaga, ada yang jurusan penggalang. Kemudian untuk meningkatkan kualifikasi kita agar lebih meningkat lagi, setelah kita mengikuti KMD, kita ikut karya, kemudian kita ikut kursus lanjutan KML, ya, KML. Setelah nanti KML, Taratama kita meningkat supaya kualifikasi kita lebih tinggi, kita ikut KPD dan sebagainya. Misalnya, bagaimana pembina di Budep kakak menjaga postur yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepramukaan? Kalau itu pada dasarnya kalau pembina itu mempunyai 4 prinsip ya, yang semua itu terintegrasi dengan kode kehormatan pramuka ya. Sedangkan 4 prinsip dasar gerakan pramuka itu misalnya kalau dalam kan pasti iman dan takwa itu pasti ya, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya.
Kemudian prinsip yang lain adalah peduli terhadap dirinya sendiri. Jadi itu sudah patut nggak ya jadi pramuka, itu kita harus paham. Nah, kalau sebetulnya kan udah patut betul. Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadar ya, kita harus peduli. Kemudian taat kepada kode kehormatan. Nah, kode kehormatan kita apa? Ada janji, ada kode moral. Janji itu Trisatya, kode moralnya Dasa Dharma. Kalau kode moral siaga, Trisatya dan Dwi Dharma. Ya. Selanjutnya mengenai metode membina. Pertama, apa metode membina yang paling efektif digunakan di Budak Dharma? Kalau metode itu sebetulnya tidak ada yang pakem, tapi sudah diatur dalam metode kepramukaan, yang mana di dalam kode metode kepramukaan itu ada bermacam-macam. Itu ada pastinya paling pertama pasti pengamalan kode kehormatan itu pasti itu harus diharapkan seperti itu. Karena apa? Karena sebagai pramuka kita harus paham betul apa kode kehormatan kita, ya. Trisatya maupun Dasa Dharma itu harus melekat pada diri kita sendiri. Nah, itu pengamalannya satu itu. Kemudian kita metodenya supaya, kalau tadi kan untuk kita ya, untuk peserta didik bagaimana supaya peserta didik itu senang, itu jadi belajar sambil melakukan, jadi tidak teori yang anak nanti bosan, ya. Belajar sambil melakukan. Kemudian kita memakai sistem beregu, jadi tidak perorangan, pasti ada. Kalau siaga itu ada barung, kalau penggalang ada regu, gitu. Kalau pendekar ada sanggar, itu ya. Itu. Kemudian kegiatan yang menantang ini khususnya bagi penggalang, pendekar dan pemuda. Kalau kegiatan yang menantang untuk siaga itu sepertinya tidak banyak, karena untuk siaga karena udah di SD kan kebanyakan siaga ya. Kalau siaga itu kan 75% bermain, sedangkan yang 25% untuk materi yang menggunakan kita pikir itu saja, tidak boleh membebani anak didik. Nah, itu. Kemudian kita kemitraan dengan anggota dewasa. Maksudnya apa kemitraan? Ya kita karena kalau dijuluki saja masa mau belajar sendiri, kan tetap harus punya pramuka dewasa, baik itu pembinanya, baik itu pembantu pembinanya, ya. Kemudian ada sistem tanda kecakapan tadi yang hubungannya dengan kecakapan. Selanjutnya, bagaimana metode membina tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik? Yang perlu kita ketahui bahwa peserta didik kita itu tidak sama, karakternya tidak sama, berbeda-beda. Ada yang ini suka ada seperti ini suka tantangan, ini suka yang itu ya. Jadi kita juga menerapkan memberikan kepada anak peserta didik supaya bisa diterima semua. Itu bagaimana kita membuat metode ya, bagaimana anak ini juga suka, ini juga suka, ini juga suka. Jadi kita jangan monoton, ya. Jadi dalam metodenya kita harus bermacam-macam, kita harus pandai, ya, pandai memegang jiwa peserta didik. Oh anak didik ini sukanya ini, kita beri ini sukanya ini. Jadi dalam program kerjanya tidak monoton, harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya adalah dunia SGT. Ya. Bagaimana Budak Pakak mendukung pengembangan peserta didik di dunia siaga, penggalang, dan penegak? Oh gitu. Kalau ya Budak, khususnya Budak sini, di dalam Budak SD itu kan ada 2 tingkatan, ada siaga dan penggalang. Pengembangannya kalau siaga, bagi siaga di dalam Budak itu diperlakukan sebagaimana anak siaga. Nah, jadi kita sebagai penggalang harus paham bagaimana penerapan kita untuk penggalang, untuk siaga. Nah, itu siaganya. Sedangkan untuk penggalang kita harus berlaku memberikan bagaimana kita memberikan materi pada penggalang. Jangan siaga dan penggalang sama, jangan. Kita harus
paham. Harus yang oh ini materi siaga ini kita harus tahu. Materi penggalang ini harus tahu. Ya. Jadi jangan sampai materi penggalang diberikan siaga, materi siaga diberikan penggalang, jangan sampai. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kita sebagai memberikan kesempatan pada penegak untuk pembinaan pada siaga dan penggalang. Ini begini, kan kita punya alumni, ya kan alumni dari sini yang sudah misalnya sudah duduk di SMA atau di perguruan tinggi, nah itu boleh berperan serta di dalam hidup kita, maka kita bisa minta tolong untuk berperan aktif membantu membina di sini, untuk mengembangkan potensi yang ada di hidup. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan pendekatan dalam membina peserta didik di setiap tingkatan siaga, penggalang, dan penegak? Kalau pendekatannya mestinya berbeda ya Pak. Kalau siaga itu masih perlu pembinaan, pendampingan, gitu. Kita berikan materi yang menyenangkan, ya, kita materi yang menarik. Jangan sampai kita itu memberikan materi pada siaga itu membosankan, jangan sampai membuat anak itu tidak nyaman karena keberatan, harus berpikir yang ekstra, jangan sampai itu untuk siaga ya. Kalau untuk penggalang, kita terapkan sebagai penggalang, kita berikan sedikit tantangan. Penggalang kita sukanya tantangan. Ya. Tahu itu ada air mengalir, kalau anak penggalang pasti ingin. Nah itu, karena anak penggalang boleh kita beri sedikit tantangan. Kalau untuk penegak, kita menuntut penegak itu bisa mandiri, ya, mandiri, berpikir kritis, berpikir nalar, ya, berpikir dewasa. Jadi pendekatannya berbeda-beda. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah tentang organisasi dan administrasi. Bagaimana struktur organisasi di Budep, Kakak? Kalau organisasi di Budep sini ya, itu mestinya yang paling tinggi adalah Kamabigus ya, Kamabigus. Kemudian di bawah Kamabigus itu kan bertanggung jawab semua kegiatan yang ada di Budep sini. Nah, mestinya Kamabigus tidak bisa bekerja sendiri. Nah, itu makanya di bawah Kamabigus itu ada koordinator pembina, namanya pembina Budep. Semua apa yang ingin diketahui Kamabigus nanti minta hanya oleh pembina yang diminta yang apa itu bagaimana itu ada ini kita sudah mengirimkan list, kita tanya pada pembina, khususnya pembina Budep, karena pembina itu ada koordinator pembina, ada pembina. Itu pembina Budep itu maksudnya koordinator pembina. Nah, koordinator pembina itu mempunyai bawahan namanya pembina Budep. Pembina Budep itu ada dua, pembina siaga dan pembina penggalang. Kalau pembina siaga itu bertanggung jawab pada siaga, ya kan? Itu namanya kan dari siaga itu kan ada barung, ada perindukan. Nah, pembina siaga ini bertanggung jawab pada barung dan sekaligus perindukan. Itu ya. Perindukan itu ada dua, perindukan siaga PA, perindukan siaga PI, karena pramuka itu satuan terpisah. Nah, supaya semua berjalan lancar, pembina itu dibantu oleh pembantu pembina. Kalau siaga namanya Pak C, Bu C, ya. Kemudian ini pembina penggalang. Pembina penggalang ini bertanggung jawab pada pasukan penggalang, ya, baik pasukan penggalang PA maupun pasukan penggalang PI. Ya, itu dibantu juga oleh pembina, yang namanya kakak pembina. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kesulitan dan dalam mengelola administrasi Budep dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau mengelola administrasi itu sebetulnya tidak sulit. Tetapi karena di Budep itu pembinanya itu adalah guru kelas, sehingga dalam pelaksanaannya mestinya kan ya yang didahulukan administrasi kelas, ya. Sedangkan administrasi pramuka ya nanti dikerjakan, tapi nanti setelah ini selesai. Itu pentingnya. Bagaimana cara
untuk menanggulangi itu, nah kita pastinya harus bekerja sama. Kan kita punya wakil pembina, ada pembina, ada pembantu pembina. Itu mestinya bekerja sama itu supaya administrasi pramuka itu bisa terlaksana dengan bekerja sama antar pembina. Terima kasih untuk catatan untuk Mas Adi. Saya izin untuk bertanya Kak ya. Ini terkait problematika pengelolaan gugur dan pembinaan siaga. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan gugur dan bagaimana cara Anda menangani masalah yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik di siaga? Kalau itu sangat ya, problem itu memang ya, karena hidup itu sangat tidak hanya hidup jaringan satu, bukan itu aja, tapi di dalam hidup itu kan ada peserta didik, ada pembina, ada koordinator pembina dan sebagainya. Nah, tantangan atau kesulitan itu sebetulnya tidak ada, hanya saja pada pengadaan pembina yang betul-betul mampu di bidangnya, itu ya yang kesulitannya itu, yang betul-betul mampu di dalam bidang kepramukaan itu belum ada. Karena apa? Karena guru atau pembina, tidak semua pembina itu mempunyai kualifikasi pembina yang benar, ya itu. Kemudian harusnya kan kalau siaga kualifikasinya siaga, kalau penegak apabila kualifikasinya ya, harusnya seperti itu. Tapi kalau di gudeg kan kebanyakan belum banyak. Tetapi walaupun belum banyak, kalau kita mengadakan kursus itu disuruh ikut ya nggak mau. Itu loh kesulitannya itu. Oh gitu. Nah, kendalanya itu sebetulnya kan gudeg itu butuh pembina. Tetapi dikala ada kursus, itu pembina itu nggak mau sadar diri, nggak mau ikut. Nah, harusnya seperti penjenengan ini, saya sadar saya itu mau jadi guru, otomatis nanti jadi pembina. Nah, saya ya tak ikut kursus supaya nanti menjadi pembina. Harusnya kan sadar diri seperti itu. Oh, kesadaran ya? Iya, harusnya hubungannya dengan kesadaran pribadi kita masing-masing. Itu yang ini. Nah, kemudian cara menanganinya bagaimana? Ya kita menyarankan saja. Nah, ini ada kursus AMD di sana. Tolong penjenengan kan belum punya kualifikasi pembina. Tolong ikut kursus. Nah, hanya bisa menyarankan itu, nggak bisa. Kamu harus ikut supaya nggak bisa. Karena hubungannya dengan pribadi ya. Itu. Jadi menyarankan pembinanya untuk kursus KMD, MM maupun KPD. Selanjutnya ini ada pertanyaan tentang strategi pengelolaan gudeg. Apa strategi utama yang digunakan untuk memastikan keberlangsungan gudeg Anda? Nah, ini ya, cara memberikan itu untuk mengajak peserta didik untuk senang dalam kegiatan caranya bagaimana? Ya kita buat senang, ya, supaya kita beri kegiatan yang menarik, jangan membebani. Nah, kita buat anak-anak itu betul-betul nyaman, betul-betul senang, betul-betul menyenangkan dan mengesankan. Ya, itu ya yang penting itu. Jadi anak itu kita buat menyenangkan, kegiatan yang menyenangkan, yang mengesankan, sehingga anak itu akan termotivasi. Sosok kegiatan pramuka aku betul kalau jadi kain menyenangkan gitu. Jadi ada pesan yang menyenangkan itu. Kalau bagaimana cara gudeg Anda menarik minat peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pramuka? Ya seperti yang saya katakan, kita mempunyai kegiatan itu. Nah, kan kalau belum kita praktekkan kan anak-anak belum tahu, ya tak? Anak-anak akan paham kalau sudah kita ajak kegiatan. Kalau belum kita ajak kan belum tahu itu nyenengin orang kan belum tahu. Nah, caranya bagaimana? Supaya anak itu tertarik sebelum mengikuti kegiatan. Nah, kita guru-guru kan kita cerita, ya tak? Mungkin cerita, mungkin ada cerita ini tentang kegiatan ini, atau mungkin dengan media massa, karena sekarang kan banyak itu kan digital ya, dengan itu ada kita tayangkan itu ada gambaran orang petualang, kemudian ada kemah, ada kegiatan ini yang membuat anak itu ingin itu ya kalau kita gitu. Itu namanya kegiatan pramuka, dengan kegiatan pramuka ya seperti itu. Nanti kalau kamu mau ikut ya nanti
kakak bunda-bunda mau seperti itu, kamu tak ajak seperti itu, mau tidak? Anak-anak kan senang, asik nanti ikut ke sana kan ada kemana, nah kan itu kita buat gambaran supaya anak-anak itu tertarik. Penasaran ya? Itu ya biar penasaran. Kalau sudah penasaran kita baru kita ajak untuk kegiatan yang menyenangkan. Ya untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Bima. Selanjutnya tentang wadah pembinaan tingkat dasar. Apa saja wadah pembinaan yang disediakan untuk membina tingkat dasar? Ya sebetulnya pembina kita itu memang perlu wadah ya Pak ya. Wadah yang dimaksud adalah wadah untuk kita saling bertemu semua pembina, untuk bisa sharing, untuk bisa bertukar pengalaman. Kalau sementara ini di Kelurahan Munter itu ada komunitas pembina ya, pembina pelatih itu, yang mana pembina itu terdiri ada pembina siaga, ada pembina penggalang, ada penegak, ada juga pengurus waran, dan ada juga dewan kerja waran. Ya. Nah itulah sebagai wadah pembina untuk dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas gerakan pramuka khususnya di kecamatan. Jadi menyeluruh ya Bu ya? Iya menyeluruh, harus ada itu. Nah, sudah kalau kita kan sudah dulu kan sudah pernah KMD di sini, KMD di Janjengan sudah pernah di tahun berapa ya Pak itu? 2022. Setelah itu kemudian dibentuk komunitas pasca KMD. Nah, jadi komunitas itu ya terdiri dari pembina-pembina yang dulu ke KMD ditambah dengan pembina-pembina dari SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, dalam komunitas itu dimasukkan juga pengurus waran. Itu yang bertanggung jawab langsung. Jadi segala sesuatu yang hubungannya untuk peningkatan kualitas peserta didik khususnya gerakan pramuka semua dibicarakan dalam komunitas dan wadah pembina. Selanjutnya, bagaimana proses pembinaan pembina baru di Gudeg? Nah, kalau saya menyarankan pembina baru, karena saya akwaran ya, artinya siapa yang pembina baru masuk sini saya sarankan untuk khusus KMD. Bukannya ini memaksa tidak, tetapi saya menyarankan, karena semua juga sudah ikut KMD. Karena pembinaan kan pembina baru, kamu harus menyesuaikan juga ikut KMD. Seperti itu saya. Selanjutnya tentang ragam pertemuan siaga, penggalang, dan penegak. Apa jenis-jenis pertemuan yang rutin dilakukan untuk peserta didik di SDT? Kalau di siaga itu pertemuannya ada siaga itu ada basar siaga, kemudian ada pesta siaga, kemudian itu ada lagi persari siaga gitu. Kalau yang penggalang ya ada jambore, ada Dian Pinru, kemudian itu ada selain itu ada lomba tingkat itu untuk penggalang ya. Kalau untuk penegak itu ada, kalau penegak kan hubungannya langsung ke bakti ya, ada bakti masyarakat, ada juta-juti, ada jambore, ada raimona itu penegak seperti itu. Bagaimana cara merancang pertemuan agar tetap menarik dan bermanfaat bagi peserta didik? Ya, kalau agar semua terarah, menarik itu mestinya sebelum kita mengadakan kegiatan kita membentuk kepanitiaan gitu ya, agar bisa semua terlaksana dengan baik ya. Perencanaannya kita bicarakan bersama, kemudian apa yang kita perlukan kita cari bersama, pelaksanaannya kita laksanakan bersama. Nah, dengan seperti itu maka kegiatan yang kita laksanakan itu akan lebih menarik dan lebih bermanfaat.
Itu saja keterangan dari kami. Ya, terima kasih itu tadi ya. Mungkin nanti kalau saya harapkan penjelasan belum puas dengan jawaban saya, belum puas. Kalau belum puas kan ada keinginan untuk mencari ya menggali kemampuan yang penjelasan semua inginkan. Ya. Jangan puas dengan jawaban saya. Cari yang betul-betul memuaskan penjenengan. Karena apa? Karena nanti kan penjenengan itu mau terjun ya, terjun sebagai pembina. Jadi apa yang saya sampaikan tolong dicermati, kemudian dipahami dan dikembangkan. Diterapkan dalam nanti bila semua jadi pembina. Mudah-mudahan dengan adanya seperti itu, pembina menjadi pembina yang andal. Semoga terlaksana dengan baik juga. Ya, mudah-mudahan ya. Saya harapkan nanti kalau yang tua-tua kan sebentar lagi nanti pensiun, walaupun dalam pramuka itu tidak ada pensiun ya. Tidak ada pensiun. Kan pramuka itu sifatnya sosial dan pengabdian. Karena pengabdian itu sampai kapan pun tidak ada pensiun dari pengabdian, tidak ada. Kalau pensiun dari PNS ada, tapi kalau pengabdian itu tidak pernah ada pensiunnya. Karena itu maka mengapa di dalam kegerakan pramuka itu orangnya kok solid, tidak mudah marah, tidak mudah patah arah, orang hitungan, orang meson. Karena apa? Karena sudah terbiasa terpental, ya ada kesulitan, ada kesenangan, ada kenyamanan, semua ada di pramuka. Jadi saya harapkan nanti kakak-kakak ini mengganti yang tua-tua menjadi pramuka yang ada. Kalau penyanyi ini kan masih generasi milenial kan, nah itu menurut diri kan mudah. Kalau saya generasi mencapai milenial aja sudah gerayak-gerayak. Apalagi nanti dengan ini generasi Z lebih sulit lagi, artinya masih bisa, saya yakin. Tidak bermanfaat, jadi yang saya sampaikan ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Saya kira cukup itu. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.